Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip HI. Jadi kali ini saya ingin membicarakan sedikit tentang isu yang cukup memanas ya belakangan ini, yaitu terkait dengan peningkatan ketegangan di sekitar wilayah perairan Natuna Utara ya. Ya, di sini beberapa waktu yang lalu beberapa kapal perang asing ya, kapal militer asing itu melintas di wilayah perairan Natuna Utara, yang dimana kapal-kapal ini disinyalir merupakan kapal dari China ya, yang dimana ini mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, khususnya masyarakat Indonesia sendiri, karena wilayah tempat kapal asing ini melintas itu merupakan zona ekonomi eksklusif dari Indonesia sendiri. Nah, di sini dengan adanya peristiwa ini terjadi peningkatan ketegangan geopolitik ya di sekitar wilayah ini, yang kemudian direspon oleh Indonesia dengan mensiagakan beberapa kapalnya untuk mengawasi wilayah tersebut ya. Jadi aktivitas perlintasan kapal militer China ini menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan ya, yang dianggap manuver ini itu melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun di sini terjadi berbagai perdebatan ya, bahwa apakah benar secara hukum internasional ini merupakan aktivitas yang melanggar kedaulatan Indonesia. Karena berdasarkan hukum internasional yang mengatur tentang hukum laut ya, di mana zona ekonomi eksklusif Indonesia yang pada isu ini merujuk pada perairan di sekitar wilayah Laut Natuna Utara, itu bukan merupakan yurisdiksi di mana Indonesia punya kedaulatan atau kewenangan penuh, di mana hukum nasional Indonesia itu berlaku secara penuh gitu. Melainkan bahwa di sekitar wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut Indonesia yang memiliki yang namanya hak berdaulat, di mana Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam di sekitar wilayah tersebut. Sementara negara lain itu tidak diperkenankan berdasarkan hukum UNCLOS untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Namun dalam hal ini perlintasan kapal dagang dan segala macamnya itu dalam hal ini bukan merupakan hal yang dianggap melanggar ya. Tapi di sini kan yang melakukan perlintasan itu merupakan kapal-kapal militer ya, atau kapal-kapal perang. Nah, di sini polemiknya, apakah keberadaan kapal militer ini melanggar kedaulatan Indonesia gitu kan? Kapal militer berarti dalam hal ini China seperti melakukan eksibisi kekuatan atau power di sekitar wilayah ini, yang dimana dalam hal ini pada tingkatan tertentu itu dianggap dapat mengancam keamanan nasional Indonesia gitu kan. Dan ini kapal militer memiliki kapabilitas atau potensi untuk istilahnya melakukan serangan secara fisik atau membahayakan secara fisik di sekitar wilayah yang dia eksplorasi gitu, atau yang dia sasar gitu ya istilahnya. Nah, di sini beberapa figur juga ya, seperti figur di Indonesia ya, seperti mantan Menteri Kelautan ya, dan Perikanan itu Ibu Susi Pujiastuti bahkan berkomentar ya, atau men-tweet soal itu, bahwa Indonesia harus mengamankan wilayahnya ya, karena dalam hal ini yang terancam juga salah satunya adalah para nelayan yang sangat kaget pada saat melihat kapal-kapal militer itu lewat, sehingga merasa keamanannya terancam. Nah, di sini mungkin celah di mana hak berdaulat ini bisa dilanggar ya, di mana keberadaan kapal-kapal militer asing itu bisa mengganggu aktivitas eksplorasi sumber daya seperti penangkapan ikan dan segala macam yang dilakukan oleh kapal-kapal Indonesia ya, atau kapal-kapal milik warga Indonesia gitu. Di sini celahnya. Nah, Indonesia pun merespon dengan cukup istilahnya cukup tegas ya, dan cukup responsif dengan menyiagakan kapal-kapal pengawas di sekitar wilayah perairan Laut Natuna Utara. Cuman pertanyaannya di sini kan kita tahu ya, China beberapa tahun terakhir sangat agresif melakukan ekspansi di wilayah Laut Cina Selatan ya, di mana wilayah Laut Cina Selatan ini secara geografis bersinggungan atau berdekatan dengan perairan Natuna Utara. Jadi sangat bisa diprediksi bahwa akan ada banyak aktivitas seperti ini lagi ya ke depannya gitu. Bahkan ini bukan aktivitas yang pertama di mana kapal-kapal militer China itu istilahnya
berseliweran atau melintas di sekitar wilayah ini karena memang secara geografis dia dekat. Nah, kita tahu juga Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah yang problematik di mana di situ terjadi sengketa dan perebutan teritori atas beberapa negara ya, termasuk China dan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk mungkin Amerika Serikat yang menjadi aktor di situ yang juga mengawasi pergerakan China ya, yang dianggap aktivitas China ini melanggar hukum internasional dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip untuk istilahnya menciptakan stabilitas keamanan regional gitu ya. Nah, kan China kita tahu itu melakukan berbagai kegiatan eksplorasi yang sifatnya sangat masif ya beberapa waktu terakhir di wilayah Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan, bahkan pangkalan-pangkalan militer di situ, sehingga kita bisa ekspektasikan kejadian-kejadian kayak kemarin itu tidak mengagetkan bahwa kejadian-kejadian tersebut akan terjadi lagi. Nah, Indonesia ini bisa apa dalam istilahnya merespon hal tersebut? Dalam hal ini mungkin sekedar melakukan istilahnya mengirimkan kapal-kapal untuk penyiagaan di sana, kapal-kapal patroli ya, merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia tetap menunjukkan bahwa mereka memiliki perhatian serius terhadap berbagai manuver yang bisa mengancam kedaulatannya gitu kan. Nah, meskipun ya kalau kita ukur ya Indonesia tentunya tidak bisa istilahnya full force atau secara penuh untuk berusaha melawan atau menangkal pengaruh dari China di sini ya. Karena yang pertama pastinya kapabilitas militer Indonesia masih sangat jauh dari China, sehingga konflik atau perang terbuka dengan negara ini tentu sangat-sangat dihindari gitu. Dan itu bisa mengancam juga lebih jauh keamanan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa China dan Indonesia beberapa tahun terakhir merupakan partner atau mitra yang sangat dekat ya dalam berbagai dalam berbagai aspek gitu, baik diplomatik, perdagangan hingga bisnis dan investasi, di mana China ini terlibat dalam berbagai proyek investasi pembangunan di Indonesia ya. Jadi istilahnya kedua negara ini cukup dekat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ada semacam ketergantungan juga Indonesia terhadap China dalam hal ini yang membuat istilahnya Indonesia tidak bisa secara istilahnya secara bebas untuk melakukan manuver-manuver terhadap China gitu istilahnya. Belum lagi bahwa vaksin yang digunakan Indonesia itu untuk dalam proses pemulihan pandemi COVID-19 itu juga yang terbesar salah satunya ya vaksin dari China gitu. Jadi kemitraan ini juga yang membuat Indonesia tidak bisa istilahnya bergerak secara leluasa ya dalam hal ini. Tapi tetap Indonesia harus istilahnya menciptakan kesan bahwa mereka menganggap serius ya persoalan terkait hal ini, bahwa hal-hal yang bisa mengancam keamanan nasionalnya mereka harus menanggapinya dengan serius. Nah, salah satunya dengan mengirimkan kapal-kapal patroli di situ. Paling tidak secara posisi Indonesia menunjukkan bahwa mereka istilahnya tidak menyukai atau tidak menyenangi aktivitas-aktivitas atau manuver-manuver tersebut itu terjadi ya dari sisi China itu bukan hal yang Indonesia kehendaki gitu, dan mereka mungkin siap melawan atau memberikan respon dalam batasan tertentu ya seperti itu. Nah, salah satu isu lain yang sangat menarik ya, yang juga tidak terlepas dari isu ini adalah beberapa waktu lalu itu dibentuk semacam blok pertahanan ya, blok pertahanan, kerjasama pertahanan itu antara Amerika Serikat, Inggris ya, dan Australia. Itu yang disebut dengan blok atau blok pertahanan, blok kerjasama pertahanan AUKUS ya. Nah, ini yang sangat menarik bahwa ini menunjukkan inisiatif dari Amerika Serikat ya untuk menangkal pengaruh atau posisi dari Cina di wilayah Indo-Pasifik. Nah, kita tahu manuver Cina dalam menguasai wilayah sekitar Indo-Pasifik itu sangat kelihatan tentunya dari apa yang mereka lakukan di Laut Cina Selatan dan sebagainya ya, dan manuver-manuver ekonominya di
negara-negara di wilayah Asia Tenggara misalkan. Nah, ini kita bisa pandang sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengimbangi atau menangkal pengaruh China di kawasan ini, gitu kan. Bahwa mereka mengambil partner-partner yang memang secara geografis, secara geopolitik itu strategis, seperti Australia, di mana dia berada di sekitar wilayah Indo-Pasifik juga kan dia di bagian bawah itu Australia ya di sini. Mereka memanfaatkan itu untuk istilahnya memainkan perang geopolitik dan mengimbangi pengaruh geopolitik China di situ ya, di wilayah ini. Nah, di sini yang menarik tapi sekaligus berbahaya ya adalah bahwa jika ini berlanjut ke tingkatan atau level yang lebih serius, karena di sini perjanjian AUKUS ini seperti mengakomodasi untuk Australia untuk istilahnya membuat kapal-kapal selam yang istilahnya memiliki teknologi nuklir ya, teknologi nuklir. Kapal-kapal yang memiliki teknologi nuklir. Nah, ini yang cukup berbahaya ya. Dalam hal ini Amerika Serikat yang kita pandang sejauh ini selalu menyuarakan tentang istilahnya non-proliferasi nuklir ya, atau perlucutan senjata nuklir di banyak negara di seluruh dunia ya, bahwa seluruh negara itu harus menahan keinginannya untuk mengembangkan senjata nuklir demi menjaga perdamaian dunia. Tapi di sini justru Amerika Serikat mengendorse Australia, yang dimana dalam hal ini Australia bukan merupakan 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, pemegang hak veto yang memiliki dalam tanda kutip hak untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, Amerika Serikat justru mendorong Australia untuk mengembangkan istilahnya kapal yang dengan teknologi nuklir. Nah, ini yang sangat cukup kontradiktif dari apa yang dilakukan Amerika Serikat, yang menandakan bahwa mereka memainkan perang pengaruh atau posisi di kawasan sekitar Asia Tenggara dan Indo-Pasifik ini secara sangat-sangat serius ya, bahwa pengaruh dari China ini mulai membuat Amerika Serikat ketar-ketir dan mulai melakukan manuver-manuver yang lebih agresif untuk menangkal pengaruh dari China. Nah, di sini meskipun mungkin pastinya Amerika Serikat akan membantah bahwa Australia diberikan kewenangan penuh dalam pengembangan nuklir, di sini pasti mereka akan mengatakan bahwa ya mereka yang dalam hal ini mengawasi pengembangan senjata nuklir tersebut, bukan Australia secara kedaulatan penuh atau kewenangan penuh si Australia. Tapi tetap di sini menunjukkan sikap yang cukup inkonsisten dari sisi Amerika Serikat, berarti bahwa Amerika Serikat akan mengorbankan citranya sebagai negara yang menyuarakan non-proliferasi nuklir di dunia internasional untuk dalam hal ini balancing atau mengimbangi kekuatan dari China di wilayah istilahnya Indo-Pasifik. Nah, di sini yang cukup membahayakan ya, atau istilahnya mengkhawatirkan bagi kita, karena secara geografis itu Indonesia berada di tengah-tengah ya, tengah-tengah China, Laut Cina Selatan dan Australia. Nah, bagaimana ini kalau kedepannya ini meningkat eskalasinya ke tingkatan yang lebih serius, terjadi istilahnya semacam kontak fisik ya tentunya masih kita belum bisa prediksi kapan itu bisa terjadi ya, kita belum bisa melihat itu terjadi sekarang. Tapi kalau misalkan itu nantinya akan mengarah ke sana, tentunya sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia yang secara geografis itu berada di tengah-tengah dari perebutan power ini ya. Kalau kita jadi battlefieldnya antara blok kubu Amerika Serikat dan China, itu bagaimana nasib kita nantinya ya. Yang kita di sini memang berperan sebagai negara non-blok ya, di mana kita berperan sebagai negara non-blok. Jadi semoga ini tidak meningkat ke eskalasi yang bisa membahayakan keamanan Indonesia, dan semoga Indonesia bisa bersikap secara strategis ya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kapasitasnya ya, untuk menyuarakan istilahnya keseriusan terhadap pengamanan kedaulatan nasional mereka ya. Ya, meskipun
dalam hal ini secara power lebih lemah, tapi paling tidak secara sikap, secara diplomatik mereka bisa menunjukkan sikap yang cukup strategis untuk menunjukkan bahwa mereka istilahnya tetap serius dalam menjaga keamanan nasionalnya. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya. Nah, terkait AUKUS ini dan bagaimana eksplorasi Cina di Laut Tiongkok Selatan dan kawasan Indo-Pasifik ke depannya, ini tentunya akan semakin menarik ya. Ini seperti persaingan Cold War 2.0 yang mengemuka ya saat ini. Oke, begitu saja untuk video kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.